Keinformasi komoditas pemirsa, harga minyak dunia relatif stabil setelah turun tajam di sesi sebelumnya. Harga batu bara melandai terbebani koreksi harga minyak meski ada sentimen positif dari Amerika Serikat. Sementara harga emas melemah dan bersiap mencatatkan penurunan secara mingguan. Harga minyak dunia bergerak relatif stabil di Jumat pagi waktu Asia setelah turun tajam di sesi sebelumnya. Pasar masih bayangi keputusan terkait prospek perdamaian antara Amerika dan Iran di tengah berlanjutnya konflik di Timur Tengah. Melansir Reuters, harga minyak Brent turun 0,22% di 95,24 dolar Amerika per barrel. Di sesi sebelumnya, Brent tutup melemah 2,84%, sementara minyak WTI Amerika Serikat turun 0,11% di 92,94 dolar Amerika per barrel setelah terkoreksi 3,1% di Kamis. Diketahui kedua kontrak minyak acuan ini masih berada di jalur kenaikan mingguan pertama dalam 3 pekan terakhir. Sementara itu harga batu bara melandai meskipun Presiden Amerika mengumumkan penggunaan undang-undang era perang dingin untuk mengucurkan dana 700 juta dolar Amerika bagi proyek batu bara. Langkah ini menjadi upaya terbaru Trump untuk meningkatkan kembali penggunaan batu bara. Namun sentimen positif ini tertutupi turunnya harga minyak mentah global 3% di Kamis. Diketahui batu bara dan minyak merupakan komoditas yang saling mempengaruhi karena menjadi substitusi. Merujuk Refinitiv, harga batu bara kontrak Juli di Kamis ditutup di 147,05 dolar Amerika per ton. Melandai 0,64% setelah melonjak di 2,21% di Rabu. Harga emas melemah di Jumat pagi waktu Asia dan bersiap mencatatkan penurunan mingguan seiring meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap inflasi Amerika dan potensi kenaikan suku bunga oleh The Fed. Selain itu, pasar dibayangi perkembangan geopolitik di Timur Tengah setelah kelompok Hizbullah yang didukung Iran menolak proposal gencatan senjata baru di Lebanon. Di saat yang sama, Israel menyatakan tidak akan menarik pasukannya dari Lebanon. Melansir Reuters, harga emas spot turun 0,3% ke 4.462,22 dolar Amerika per troy ounce. Secara mingguan, harga emas telah terkoreksi sekitar 1,6%. Dari berbagai sumber untuk ADX. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Minyak WTI melemah di 0,24% di level 92,82 dolar Amerika per barrel. Nikel melemah di 0,41% di 18.531 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,55% di level 4.480 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah cukup dalam di 1,17% di 4.603 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita juga simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Informasinya apa saja? Mari kita juga simak rangkumannya berikut ini. Sinyal kemajuan dalam pembicaraan gencatan senjata antara Amerika dan Iran pasca terjadinya gelombang kekerasan terparah dalam beberapa pekan terakhir belum terlihat. Hal ini terjadi ketika milisi Hizbullah yang didukung Teheran di Kamis menolak gencatan senjata yang dimediasi Amerika di Lebanon. Namun ketidakpastian kembali muncul setelah Presiden Donald Trump mengatakan pembicaraan gencatan senjata berada pada tahap akhir setelah sebelumnya Menteri Luar Negeri Iran menyatakan negosiasi telah terhenti. Sementara di tengah perkembangan yang ada, Iran menembakkan rudal dan drone ke Kuwait dan Bahrain setelah Amerika Serikat menyerang sebuah kapal tanker minyak yang menuju Iran. Bank Sentral China kembali menyuntikkan likuiditas ke pasar keuangan melalui operasi harian pasar terbuka di Jumat setelah menghentikan sementara injeksi dana selama 2 hari berturut-turut. Melansir Reuters, berdasarkan pernyataan resmi yang dipublikasikan PBOC, Bank Sentral menyuntikkan dana sebesar 215 miliar yuan melalui instrumen Reverse Repurchase Agreement tenor 7 hari dengan tingkat bunga 1,40%. Langkah tersebut dipandang pelaku pasar sebagai upaya mendorong dana yang mengendap di sektor perbankan agar lebih banyak mengalir ke perekonomian real. Langkah ini mengindikasikan otoritas moneter China masih berupaya menjaga keseimbangan likuiditas di tengah kondisi perbankan yang relatif longgar sambil memastikan aliran kredit tetap mengalir ke sektor-sektor produktif. Dikutip dari Reuters, Kementerian Perdagangan setempat merilis indeks harga konsumen CPI Thailand naik 2,79% year on year di Mei 2026. Angka ini lebih rendah dari perkiraan kenaikan 3,10% menurut jejak pendapat Reuters dan sedikit turun dari kenaikan 2,89% di April. Kenaikan April merupakan lonjakan tahunan pertama dalam CPI utama sejak Maret 2025 dan yang terbesar sejak Februari 2023.
Sementara itu CPI inti yang mengecualikan harga energi dan bahan makanan segar yang fluktuatif naik 0,92% year on year. Sementara inflasi utama Juni diperkirakan akan meningkat dan berpotensi mencapai 3%. Dari berbagai sumber untuk Adex Channel. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Seperti kami informasikan sebelumnya, indeks harga saham gabungan di beberapa menit jelang penutupan pelemahan semakin dalam pemirsa, bahkan mendekati level 4%. Posisi ini melemah di 3,92% saat ini di 5.612 poin atau 5611 atau 5,609,516 pemirsa. Sebenarnya di sesi pertama pada pagi tadi indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau di level 5.846,491. Pasca pembukaan indeks harga saham gabungan sempat mengalami penguatan ke 5.860,671. Pasca menyentuh ke level ini, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah di perdagangan sesi kedua. Tekanan semakin dalam pemirsa, bahkan secara intraday hari ini sempat melemah ke 5.605,194 dan ini juga merupakan level terendah dari indeks harga saham gabungan paling tidak dalam 5 tahun terakhir pemirsa. Saham-saham yang hari ini menjadi pembawa indeks harga saham gabungan datang dari saham-saham big cap, sektor keuangan. BBCA hari ini anjlok 5%, hampir 6% di 5.100 dan ini juga merupakan level terendah BBCA dalam 5 tahun terakhir. Kemudian kita bergeser ke BBRI pemirsa, hari ini melemah di 2,49%, 2740, intraday 2730 dan juga merupakan level intraday terendah dalam 5 tahun terakhir. Saham BBCI dan BBRI merupakan melemah terdampak aksi jual asing yang cukup besar terutama di perdagangan sesi pertama pada siang tadi. Kemudian untuk BMRI pemirsa hari ini juga melemah 3% ke 3850 di mana posisi BMRI belum menyentuh level new low-nya dalam 5 tahun terakhir. Kemudian kita akan coba lihat juga dari sisi BBNI hari ini juga melemah 4% 3250, intraday 3240 dan masih mampu mempertahankan bergerak di atas level 3.000-an sementara new low-nya ada di 2.200-an rupiah per sahamnya. Saham-saham grup Prayogo Pangestu masuk pada sesi kedua hari ini juga tertekan di zona merah. BRPT melemah di 6%, Cuan melemah di 6%, kemudian PTRO juga melemah di 6%, Brand anjlok di 12% dan Telkom melemah cukup dalam di 4% pemirsa. Kemudian ada Dewa, AMRT masing-masing melemah 7%, Wi-Fi turun dalam di 15%. Kita coba update nanti apakah auto reject bawah. Sementara beberapa saham yang masih bertahan di zona hijau di tengah koreksi dalam dari barang baku ada TINS menguat 4%, 3.200, MDKA juga masih melaju 4% pemirsa di Rp3.200 per sahamnya. Sementara beberapa saham lainnya yang masih bergerak di zona hijau selain dari saham-saham barang baku lainnya ada Inco melesat di 4%, Rp4.600 per saham, PSAB juga melesat di 6% dan MMIX melaju di 15%. Di sesi pertama siang tadi, sektor barang baku satu-satunya masih bertahan di zona hijau. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan 30 menit jelang penutupan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.